Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara mengenai diseminasi atau pengibasan untuk budaya positif sebagai tugas kami calon guru gerak untuk angkatan 10 di Kabupaten Pangandaran ini, Kabupaten Pangandaran ini. Jadi sebelum ke materi ya Bapak Ibu, kami perlu sampaikan bahwa di program guru penggerak ini ada beberapa tahap yang harus kami lalui. Program guru penggerak itu adalah program yang diadakan oleh dalam hal ini Dinas Pendidikan yang Kabupaten pemerintah pusat untuk mewadahi guru-guru yang notabene ingin terus belajar begitu. Guru-guru tersebut mendaftar, kemudian akan mendapatkan panggilan jika lulus administrasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan melalui tes wawancara dan sebagainya, dan alhamdulillah kami saya itu sudah sampai di tahap modul 2. Kalau di guru penggerak itu ada beberapa modul yang harus kami lalui, yang mungkin nanti Bapak Ibu jika ingin mendaftarkan diri di program guru penggerak akan sama seperti ini, menghadirkan guru untuk mengimbaskan materi-materi yang sudah kami dapatkan. Nah, materi yang sudah kami dapatkan ini adalah materi mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru di sini bukan saya berarti lebih hebat, lebih pintar, lebih orang pang-pang lah. Tapi saya di sini bertugas untuk memberikan atau berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan. Jadi sebenarnya di kegiatan sehari-hari Bapak Ibu guru juga sudah mendapatkan hal serupa gitu. Tapi mungkin belum tahu istilahnya, belum tahu belum tahu cara penerapannya dan sebagainya. Tapi yang setiap hari Bapak Ibu sudah pasti bertemu dengan siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Jadi kalau kita lihat di sini, saya dulu ya. Jadi dalam hal ini budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita antara lain, pertama itu merupakan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari ketujuh materi tersebut akan kita bahas hari ini satu persatu, yang mungkin akan memberikan waktu yang cukup banyak ya, sekitar 1 jam. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ada kegiatan lain terganggu dan sebagainya, mohon untuk bersabar. Saya berharap kita lebih banyak diskusinya ya, jadi supaya kegiatan ini lebih bermanfaat dan bermakna. Yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu. Jadi pada waktu zaman dahulu kala, sebelum kita merdeka ya, pendidikan zaman kolonial Belanda itu sesuai dengan zamannya. Dahulu kita masyarakat nenek moyang kita itu hanya diajari berhitung, menulis dan membaca atau calistung ya, untuk kepentingan kolonial Belanda. Dikarenakan pada zaman itu yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang bisa calistung. Nah, di zaman sekarang ya, karena zamannya sudah berbeda, karena teknologinya sudah maju dan sebagainya, akhirnya pendidikan paradigma baru yang diinginkan pemerintah itu ya berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak sekarang kan berbeda ya, berbeda kalau zaman kita kecil gitu ya, lama digini sama guru baju kan, ya diam dan sebagainya. Sekarang harus dielus-elus gimana ya, gitu. Jadi
apa permasalahan yang ada di sekolah itu, kemudian pada saat kita di kelas juga harus berpusat pada siswa. Jadi nanti kita sampaikan apa yang dimaksud dengan pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi ya teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu kan pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan sesuatu, misalkan pergi ke pasar kan pasti ada tujuannya, beli sayuran misalkan. Kita bersekolah juga ada tujuannya. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan pendidikan, termasuk dalam tujuan pendidikan nasional. Diharapkan semua lulusan atau semua siswa apabila nanti sudah mencapai kompetensinya itu harus mencapai profil yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah kompetensi yang dibutuhkan pada masa sekarang, pada abad 21. Jadi, kenapa disebut sebagai profil pelajar Pancasila? Ini karena ada beberapa dimensi yang harus dimiliki oleh siswa. Ya, siswa juga harus fair, artinya dia harus berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nomor satu. Kemudian mandiri, itu supaya siswa itu bisa tahu apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan dia tidak perlu, misalkan kalau untuk fase A ya Pak Ulif dan sebagainya, membudayakan mandiri. Contohnya kemarin pada waktu kita ada pembukaan CBP kemarin yang Bapak Ibu saya hormati, Pak Kepala Dinas itu sampai bilang begini, untuk membudayakan mandiri, karena siswa itu dari sekolah pakai pakaian bebas saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sering bertemu dengan anak-anak itu untuk membudayakan mandiri. Terus baju seragamnya itu disimpan di tas gitu. Nanti setelah sampai di sekolah, silakan anak-anak baju seragamnya diambil, kemudian dipakai sendiri. Nah, gitu. Jadi artinya membudayakan mandiri mulai dari memakai baju itu sangat penting supaya anak itu tahu apa tujuan dari pembelajaran. Kemudian bernalar kritis. Setiap kita memulai pembelajaran apapun itu, mata pelajarannya apapun itu pembelajarannya, diusahakan itu pembelajarannya itu diawali dengan pertanyaan bermakna. Misalkan kalau kita membicarakan saling menghormati misalkan, Bapak Ibu boleh ditampilkan video tawuran misalkan. Coba anak-anak kalian amati video ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi di situ? Apakah itu baik? Apakah itu salah? Terus apa baiknya di mana? Salahnya di mana? Jadi itu membudayakan bernalar kritis. Jadi siswa itu dilatih untuk berkreasi, bernalar kritis. Kemudian kreatif itu juga sama. Bagaimana siswa itu kita latih untuk menjadi pribadi yang kreatif. Di zaman sekarang itu kan kalau kita nggak kreatif pasti akan tertinggal oleh zaman gitu ya. Bergotong royong juga sama. Sekarang tidak lagi di dunia usaha itu tidak lagi ada istilah persaingan. Orang-orang itu sudah berkolaborasi. Contohnya bagaimana? Kalau kita ke toko HP, misalkan di sebuah pusat toko HP, itu sebenarnya yang punya itu satu, tapi mereka berkolaborasi. Di sini nggak ada serinya, cari yang di sana. Gitu. Jadi tidak ada persaingan lagi. Saya misal mau cari seri A, di sini di warung ini, oh sebentar Pak saya ambilkan, ada. Tapi dia carinya ke toko lain, itu namanya berkolaborasi. Tidak ada lagi kata persaingan di dunia usaha, bergotong royong. Kemudian kebinekaan global. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di Indonesia itu kan bermacam-macam bahasa, bermacam-macam agama dan suku dan budaya. Artinya
bagaimana kita saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, bertemu orang lain, bahasa orang lain itu sangat penting. Karena saya sendiri mengalami pada waktu bekerja di sana di luar Pulau Jawa, itu saya nggak ketemu orang Cilacap, nggak ketemu orang Daerah, ketemunya orang Ambon, ketemunya orang Papua, yang betul-betul budaya dan bahasanya berbeda sama sekali dengan kita. Kita yang mengutamakan sopan santun dan sebagainya, mereka beda pokoknya sama sekali berbeda. Artinya dari awal kita harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu nanti hidupnya pasti berdampingan dengan orang-orang yang tidak. Itulah prinsip dari perkebinekaan global. Nah, dari itu dirangkum, itulah yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita, di mana siswa kita harus memiliki profil Pancasila. Kita masuk ke yang pertama mengenai disiplin positif ya. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dari tadi yang profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian disiplin positif. Jadi dalam budaya kita disiplin itu kira-kira apa sih yang Bapak Ibu bisa ketahui mengenai disiplin itu? Mungkin boleh Bapak Ibu berbicara. Kira-kira disiplin yang Bapak Ibu maknai apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin. Enggak apa mungkin disiplin kan? Ya, jadi menurut itu tepat waktu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu mungkin disiplinnya. Ya, jadi sebagai pendidik ya, salah satu yang harus kita apalagi kita guru ya, guru itu kan sebagai teladan ya, contoh bagi anak-anak kita. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi nanti ada beberapa yang harus kita bahas mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu
memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan
untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat,
Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Betul Pak, jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dirinya. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu itu benar-benar sadar apa yang dia lakukan. Jadi penerapan disiplin positifnya itu untuk melakukan sesuatu tanpa dia. Kemudian sebenarnya kita semua sadari bahwa manusia itu sebenarnya punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, tanpa bisa kita sadari bahwa kita itu punya kebutuhan dasar. Bertahan hidup itu contohnya makan dan minum, kemudian bekerja dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima itu sudah pasti ya. Kalau kebutuhan kita itu merasa dihargai dan sebagainya itu masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, tidak cenderung kita sebagai manusia itu ingin menguasai hal-hal tertentu pasti itu. Kemudian kebebasan, sudah pasti manusia itu ingin bebas. Kemudian kesenangan, sudah pasti manusia itu ingin ada faktor kesenangan dalam dirinya. Jadi itu yang disebut sebagai 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasinya. Ada 2 jenis motivasi yang sudah dijelaskan tadi. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Siswa itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian siswa itu melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah, itu juga motivasi ekstrinsik. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Biasanya motivasi seperti itu tidak lengkap ya, tidak awet. Saya mah mau pakai baju dimasukkan itu karena ada ketemu Pak Haji misalnya. Saya mah tapi kalau sudah nggak ketemu Pak Haji mah udah dikeluarin lagi bajunya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri. Artinya dia betul-betul menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu dikarenakan sadar bahwa motivasi itu timbul dari dirinya. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, ini teh sebenarnya bagaimana kita menghadapi siswa ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sehari-hari bertemu siswa-siswa kita, kira-kira kalau yang bermasalah, Bapak Ibu seringnya ngasihnya apa Bapak Ibu? Hukuman ya Bapak Ibu, dihukum gitu ya, dihukum. Ya jadi karena misalkan terlambat dihukum dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut teori pendidikan di sini, hukuman itu ada efeknya. Efeknya itu satu menyakitkan. Coba kalau kita dihukum kan rasanya pasti sakit ya, tidak nyaman. Kemudian sifatnya memaksa, tidak tegas gitu ya. Kemudian siswanya jadi takut. Kemudian siswa malah jadi rendah diri. Kan kita tidak ingin Indonesia ini terus-menerus kalah dengan negara lain ya. Karena kenapa? Karena dari kecil dididik dihukum. Jadi dia malah melahirkan jiwa-jiwa pemberontak dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya penghargaan juga murah teman, karena akan memunculkan ketidakefektifan. Gak ada permainan, gak mau jawab saya, gak ada permainan kayak gitu. Nah, jadi nggak efektif. Kemudian merusak hubungan tadi. Si Ama dapat permen, saya mau nggak mau benci sama dia. Jadi merusak hubungan antar siswa. Kemudian mematikan kreativitas itu juga sama. Karena ada permen, karena tugasnya misalkan harus menulis, tapi dia nggak mau mikir, akhirnya dia kasih tahu aku memaksa orang lain untuk itu supaya dia dapat permen. Nah, itu namanya mematikan kreativitas. Kemudian yang berikutnya yang kurang tepat juga konsekuensi. Misalkan konsekuensinya penguatannya jangka pendek. Kamu terlambat konsekuensinya apa? Lari misalnya. Jadi setelah itu ya sudah. Kamu perlu monitoring berkelanjutan. Setelah terlambat karena hadirnya konsekuensi dari dirinya, makanya besok ya nggak apa-apa kan, konsekuensinya terlambat lari begitu, ya nggak apa-apa besok juga lari lagi kalau saya terlambat, itu namanya konsekuensi. Tapi yang paling menarik di sini, yang paling tepat ya, itu namanya metode restitusi Bapak Ibu. Metode restitusi itu menimbulkan rasa tanggung jawab atas perilakunya, bahwa tindakan itu salah. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus bagaimana kalau yang kamu lakukan itu salah, saya akan jadi titiknya. Itu dari jadinya jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus setelah apa yang akan kamu lakukan ke depan, terus apakah kamu akan mengulanginya lagi? Ya berarti dia akan menjadikan kontrol bagi dirinya. Kemudian bersemangat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, jadi konsep disiplin itu pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan
disiplin pada menjalankan itu sebenarnya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, bukan fokus kepada kesalahan, tapi fokus kepada memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena siswa dari tahu salahnya, dia menjadi karakter yang lebih kuat, akan kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jadi jangan lagi, mohon maaf ya, kembali kepada hukuman, kemudian kembali kepada dan sebagainya. Itu tadi efek-efeknya sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kepada siswa harus pendekatannya bukan lagi pendekatan hukuman, pendekatan hadiah dan sebagainya, tapi diharapkan pendekatannya itu adalah pendekatan kepada pendekatan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang dapat kita lihat di sini. Yang disebut sebagai hukuman untuk kasus murid terlambat datang ke sekolah itu hukuman ya murid berdiri di depan kelas selama 15 menit ya, guru marah-marah ya, pokoknya sampai ya, itu namun hukuman lah yang sampai itu dulu hukuman. Contoh dari penerapan konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi terlambat apa? Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi misalkan begini, ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalkan tidak terlambat ke kelas. Jadi bertanya kepada siswa tersebut, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin? Tidak terlambat masuk ke kelas. Kemudian dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya sudah, kalau begitu berarti apakah kamu salah? Apakah kamu benar sudah terlambat ke kelas tersebut? Berarti saya salah. Nah, itu namanya penerapan dari restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi setelah itu siswa dan guru itu akan saling menghormati dirinya dan siswa itu sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya ya. Apa kabar, Seth? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mendapat laporan bahwa Asep itu membolos pada waktu istirahat siang pukul 11.45 ya. Jadi kalau boleh tahu, Bapak bertanya kepada Asep, Asep pergi kemana? Kemarin pergi ke warung Pak. Oh, pergi ke warung. Ya, setiap orang sih pernah melakukan kesalahan ya, setiap wajar aja, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, yang Bapak tanya kira-kira manfaat apa pergi ke warung misalnya? Tidak ada manfaatnya Pak. Iya, jadi setelah tahu begitu kira-kira kegiatanmu itu benar atau salah gitu? Salah Pak, karena
telah melanggar peraturan dan membuat Bapak cemas, dan juga dapat ditangkap Satpol PP kalau ketahuan membolos. Iya. Terus kalau boleh tahu Bapak, kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, Pak. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu saya ikut membolos. Oh iya gitu ya. Tetapi setelah ini, apakah kamu sadar bahwa perilakumu itu salah? Sadar, Pak, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus ya. Untuk kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya, kalau tidak ada guru yang masuk, saya tidak akan membolos dan akan meminta tugas kepada guru yang mengajar. Bagus. Jadi semoga dengan kejadian ini kamu bisa mendapat pembelajaran ya dari kejadian kasus ini, dan kedepannya nanti kamu semakin baik lagi ya saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya. Ya, gimana kabarmu, Chef? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Jadi apakah kamu tahu kamu dipanggil ke sini alasannya kenapa? Kemarin waktu ujian sumatif saya membawa contekan kecil, Pak. Oh, jadi kronologinya gimana? Jadi pada saat ujian saya membawa contekan kecil karena pelajarannya sangat sulit. Bisa. Ya, namanya juga manusia ya, Setia, pasti banyak yang melakukan kesalahan dan tidak sempurna gitu ya. Terus kalau boleh Bapak tanya, kenapa kamu mencontek? Karena soalnya sangat sulit dan saya tidak bisa menjawab, jadi saya memutuskan untuk membawa contekan kecil ke kelas. Oh, kamu tahu perbuatan itu salah atau benar? Tahu, Pak, itu salah. Oke. Nah, setelah tahu salah dan benarnya, kira-kira kedepannya bagaimana? Kedepannya kalau ada mau ujian lagi, Asep nanti akan belajar dengan tekun dan bertanya kepada guru pengajar apa yang tidak Asep pahami. Bagus. Jadi insya Allah kalau kami guru-guru akan selalu membantu jika siswa mengalami kesulitan, dan semoga pembelajaran ini menjadikan Asep tidak lagi mencontek untuk kedepannya ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada Asep, kalau ada kasus 1 dan kasus 2 ini, cara pendekatan Bapak dengan bertanya seperti itu bagaimana? Mulai dari kenapa kamu melakukan itu, terus apa yang akan kamu lakukan, terus bagaimana ke depannya, itu menurutmu bagaimana? Itu sangat bagus, Pak, karena nantinya itu juga si orang yang membolosnya juga akan berpikir untuk supaya tidak melakukannya lagi. Jadi tidak menggurui ya? Iya. Kan ada yang guru itu kamu bersalah gitu, kamu tahu salah gitu ya? Iya, kalau ini kan lebih ke menasehati supaya Ya. sadar. Oke, terima kasih. Jadi saran untuk guru-guru itu yang harusnya bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Ya seperti Bapak barusan, jadi ditanya secara perlahan, jangan langsung disalah-salahin. Ya, yang jadi kita melakukan kita mengatasi permasalahan ini dengan hati gitu ya. Iya. Soalnya ada guru yang langsung main hukum gitu ya. Iya. Ya, itu menurutmu kalau guru yang main hukum bagaimana? Kalau yang main hukum ya mungkin agak kurang pantas ya, Pak, karena kan seorang guru harus mendidik dan Ya. membina muridnya dengan baik. Kira-kira kalau dihukum gitu kesel nggak dia tuh? Ya mungkin ada yang kesel, ada juga yang enggak. Tapi kalau yang kesel kan nanti malah takutnya malah melunjak, Ke Pak. bawah-bawah gitu ya, sampai mungkin sampai ke usia tua pun masih kayaknya Iya. masih ingat ya kejadian di hukum itu ya, jadi jelek gitu ya. Iya, nanti malah bukannya mau berubah malah terus Dendam. berbuat salah. Untuk dendam ya. Iya. Oh. Ya, terima kasih Chef sudah berbagi pengalaman dengan kami. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi sementara akhir dari sesi diskusi kita kali ini, izin terakhir selanjutnya mengenai tahapan sedikit dari eksekusi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ketemu sama anak bermasalah, itu yang pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita misalkan anak siswa terlambat sekolah, ya sudah kita
setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Terus tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu bahwa keyakinan kelas kita, apakah kamu tahu bahwa ada keyakinan kelas mengenai terlambat sekolah? Ada apa? Jadi siswa itu tidak terlambat sekolah. Bagus. Terus kamu punya alasan dong kenapa kamu terlambat sekolah? Punya apa? Karena saya bangunnya kesiangan misalkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kamu tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kira-kira ke depan kamu mau yang bagaimana? Ya Pak, nanti saya akan bangun lebih awal, main gamenya nanti paling sampai jam 11 doang, terus saya berangkat sekolah mungkin dari jam 6. Nah, itu artinya itu adalah segitiga restitusi yang kita terapkan pada siswa yang bermasalah. Jadi tidak melulu hukuman. Adapun hukuman itu bisa saja ditambahi setelah dia menyadari kesalahan dan yakin bahwa itu salah. Oke, tapi kalau peraturan yang ada bahwa yang terlambat itu harus ini harus itu, kalau Pak berarti diterapkan hukuman. Jadi hukumannya itu diterapkan, tapi kita tidak memaksa. Hukuman itu diterapkan bahwa itu adalah sudah yakin bahwa dia tindakan yang dia lakukan adalah salah. Begitu. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini, sudah silakan karena ada keperluan yang lain, silakan Bapak Ibu kembali ke keperluan yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling lainnya di sini. Izinkan saya berbagi mengenai materi budaya positif ini kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga budaya positif ini dapat diterapkan nantinya di kehidupan kita masing-masing, khususnya kepada siswa kita di sekolah kita masing-masing. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.